Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3261. Masih ada waktu bagimu untuk pergi. Saya dapat memutuskan untuk Tuan Muda Burton di sini. Kami akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Bohdi dengan dingin terkekeh dengan niat membunuh yang jelas terlihat di matanya. Tetapi jika Anda tidak pergi sekarang, maka jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Harvey York mengangkat bahu. Oh, aku sangat takut. Berhentilah pamer. Harvey. Bohdi tertawa kecil. Saya dari India. Tapi saya juga punya banyak koneksi di sini. Komandan kedua di kantor polisi Floodwell, Logan Bowie sendiri, adalah saudaraku. Dia bisa melemparmu ke balik jeruji jika dia mau. Bohdi mengancam Harvey dengan ekspresi tenang di wajahnya. Logan. Harvey tertawa terbahak-bahak. Baik. Bawa dia ke sini untuk membawaku masuk. Seru Harvey. Aku akan memberimu 1,5 miliar dolar jika Anda benar bisa membuatnya melakukan itu. Bohdi berdiri membeku. Dia tidak menyangka mendapat reaksi seperti itu dari Harvey. Dia tidak tahu harus menjawab apa saat itu. Tidakkah Anda menyadari betapa kuatnya perintah kedua dari kantor polisi Floodwell? Bohdi tidak bisa tidak memperingatkan Harvey. Orang itu memiliki otoritas atas seluruh kota sialan itu. Bawa saja dia ke sini. Jawab Harvey dengan tenang sambil tersenyum. Aku sedang menunggu. Baik, Anda punya keberanian. Bohdi benar-benar kesal. Karena kamu sangat ingin mati. Aku akan dengan senang hati memenuhi keinginanmu. Tunggu saja, Anda akan berakhir mengerikan sebentar lagi. Bohdi dengan dingin tertawa. Dia tidak sehebat Ellie Burton. Tapi dia tetap seorang Vaisya. Dia telah bertindak tinggi dan kuat sepanjang hidupnya. Dia bukan bagian penting dari Barata Business Council. Tetapi dia memiliki banyak sumber daya dan koneksi di Floodwell. Orang yang mencoba melawannya semuanya sudah ditangani. Para wanita cantik yang tahu betapa kuatnya Bohdi tidak bisa menahan tawa. Dibandingkan dengan tuan muda dari Dewan Bisnis Barata, Harvey bukan apa-apa. Seorang pria yang dipelihara berani melawan Vaisya sebanyak ini. Tidak ada gunanya. Jika Bohdi ingin Harvey mati, dia bahkan tidak akan tahu apa yang menimpanya. Para wanita merasa bahwa ada pertunjukan besar yang akan terjadi. Semua orang mengambil tempat duduk mereka sementara udara masih sedikit tegang. Harvey duduk tepat di samping Cynthia Zimmer tanpa memberi hormat kepada Ellie, yang memiliki ekspresi dominan di wajahnya. Ellie menunjukkan tatapan dingin sebelum dia melambaikan tangannya. Banyak makanan lezat dibawa segera setelah itu. The Dragon Set terbuka, memperlihatkan bau alkohol yang samar. Tanpa Ellie bahkan berkata apa, Bohdi sudah menuangkan segelas untuk semua orang dengan senyum hangat di wajahnya. Tidak. Terima kasih. Saya alergi alkohol. Cynthia dengan tegas menolak untuk minum saat Bohdi berjalan ke arahnya. Saya akan memanggang semua orang dengan teh sebagai gantinya. Mata Bohdi berbinar setelah mendengar kata Cynthia. Ini hari yang besar. Nyonya Zimmer. Ini adalah kejadian langka bagi kita untuk bertemu seperti ini. Kamu harus minum. Anda tidak bisa menggantinya dengan teh. Lagi pula, tidak banyak orang yang pernah melihat minuman ini sebelumnya. Set ini saja harganya ratusan dan ribuan dolar. Anda akan menyesal jika tidak mencobanya. Bab 3262. Ayo, ini hanya satu gelas. Bohdi masih menuangkan minuman Cynthia Zimmer. Cynthia menggelengkan kepalanya. Saya benar alergi. Jangan terlalu murung. Cynthia, silakan minum sedikit. Ya, kami semua tamu di sini. Kita harus pergi bersama tuan rumah.
Anda seharusnya tidak sesopan ini. Tuan Muda Burton dan Tuan Muda Bohdi adalah tokoh terkemuka dari Dewan Bisnis Barata. Bagaimana Anda bisa berkarir jika Anda bersikap tidak sopan seperti ini? Anda akan mendapatkan begitu banyak hanya dengan minum. Tidak mungkin Anda tidak mengerti. Bukan. Semua orang berbicara serempak untuk menekan Cynthia agar minum. Cynthia hanya diam dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ellie Burton memikirkan situasinya sebelum dia membuka mulutnya. Kamu tidak marah pada kami yang menyerang kakak iparmu sekarang, kan? Tanya Ellie dalam-dalam. Aku, jawab Cynthia dengan dingin. Ellie terkekeh sebelum dia menunjukkan tatapan dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini jauh lebih berbeda dari yang lain. Cynthia tidak hanya tidak mencoba untuk berpegangan pada Ellie, tetapi dia juga terus menyangkal pengejarannya tanpa gagal. Memang, itu cukup merepotkan saya. Tetapi semakin sulit bagi Ellie untuk mendapatkan Cynthia, semakin dia tertarik. Setelah menunjukkan senyum di wajahnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Harvey York. Kami salah sebelumnya, Sir York. Kami seharusnya tidak mengolok-olokmu. Saya minta maaf atas nama semua orang di sini. Ellie kemudian berpura-pura membungkuk di depan Harvey sebelum segera mengubah topik pembicaraan. Ini hari besar hari ini, Sir York. Sekarang kita semua berkumpul di sini. Kita semua setidaknya harus minum set naga. Bukan begitu? Harvey tersenyum dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Benar. Kita harus minum. Bagaimanapun, ini adalah hari yang besar. Tapi kamu harus berhenti memaksa Cynthia. Dia benar alergi alkohol. Sebaliknya, saya akan memberi hormat kepada semua orang. Aku akan meminum porsinya juga. Harvey mengangkat gelasnya dan tersenyum dengan tenang. Karena aku kakak ipar dan pacarnya, seharusnya aku yang membantu Cynthia dalam hal ini. Bohdi ingin melangkah di depan Harvey, tapi Ellie memberinya pandangan ke samping. Bohdi sadar sebelum dia berjalan maju dengan senyum cerah. Anda benar sekali. Anda harus minum sebagai gantinya. Ayo, ini bersulang. Bohdi kemudian menenggak seluruh gelas. Tampak segar saat melakukannya. Cynthia menendang kaki Harvey, memberi isyarat agar dia tidak gegabah. Lagi pula dia tidak sebodoh itu. Jelas, dia bisa mengatakan bahwa Ellie dan yang lainnya sedang tidak baik saja. Harvey benar aku mengabaikannya. Pria yang baik. Saya berikutnya. Kemudian, Harvey juga menenggak gelasnya. Pria yang hebat. Tuan York. Ellie berjalan menuju Harvey. Semua tersenyum. Saya akan minum juga. Menurut aturan meja, setiap orang harus minum 3 gelas pertama. Seru Harvey sambil menyipitkan matanya. Ellie membeku sebelum dia benar mengangguk. Benar, itu benar. Ayo pergi bersama. Kami akan menyelesaikan tugas kami terlebih dahulu dengan Sir Yorka sebelum melanjutkan. Ellie dengan cepat menenggak minumannya setelah dia selesai berbicara. Ayo, Tuan York, ini gelas kedua Anda. Bab 3263. Ini untuk persahabatan kita. Sir York. Ellie Burton mengangkat gelasnya. Benar. Harvey York mendentingkan gelasnya dengan gelas Ellie sebelum mereka menenggak minuman mereka. Segera setelah itu, setiap orang minum 3 gelas. Setelah Ellie menatap semua orang, seorang pemuda melangkah maju dengan senyum hangat. Ini bersulang untuk bertemu Anda, Sir York. Cukup. Harvey, ayo pergi dari sini. Cynthia Zimmer terus narik pakaian Harvey setelah melihat orang-orang itu mencoba membuat Harvey mabuk. Harvey benar mengabaikan Cynthia dan hanya tersenyum pada pemuda itu. Mereka mendentingkan gelas sebelum Harvey meneguk minumannya lagi. Kau benar-benar pria yang murah hati, Sir York. Mari bergaul. Saya berusaha untuk memiliki pandangan seperti Anda, Sir York. Senang bertemu denganmu, Tuan York.
Sekitar 8 tuan muda dari India naik untuk bertemu dengan Harvey untuk bersulang. Mereka begitu ramah. Seolah-olah Harvey adalah penyelamat mereka. Harvey tersenyum sambil terus mendentingkan gelasnya dengan yang lain. Dia tidak punya niat untuk berhenti kapan saja segera. Setengah dari Dragon Set sudah hilang saat itu. Keringat dingin menetes di kepala Cynthia setelah melihat 3 botol alkohol dimasukkan ke tenggorokan Harvey. Dia terus menyuruh Harvey meninggalkan tempat itu. Tapi Harvey pura-pura tidak mendengarnya. Cynthia mulai menyesal membawa Harvey ke sini. Mereka seharusnya tidak pernah muncul sejak awal. Apa gunanya minum dengan sekelompok pria? Sir York, Anda harus minum dengan kami gadis sebagai gantinya. Diana Lee berjalan dengan sekelompok wanita setelah Ellie menatapnya. Anda harus datang, Tuan York, kata Diana dengan hangat tersenyum. Dia bahkan memberikan ciuman kepada Harvey sambil menunjukkan pesona yang menggoda lihat di wajahnya. Cynthia berdiri dengan marah. Aku akan minum denganmu. Diana, itu tidak akan bagus. Anda alergi terhadap alkohol. Anda tidak bisa minum, seru Diana sambil tersenyum. Sejak zaman kuno, hanya pria yang bisa minum untuk wanita. Bukan sebaliknya, dia laki-lakimu. Apa yang akan kamu lakukan jika reputasinya rusak karena kamu? Bagaimana Anda ingin dia menunjukkan wajahnya kepada publik di masa depan? Diana kemudian menunjukkan ekspresi penasaran ketika dia melirik Harvey. Apakah Anda sudah selesai? Tuan York, kamu harus tahu bahwa pria tidak boleh mengatakan itu kapan saja. Kerumunan tertawa setelah mendengar kata itu karena itu jelas berarti sesuatu yang berbeda. Semua orang menunjukkan tatapan yang dalam saat mereka diam menyaksikan pemandangan itu. Tentu saja, Harvey terkekeh dengan percaya diri untuk menghadapi semuanya dunia. Duduklah, Cynthia. Perhatikan saya membuat mereka jatuh satu demi satu. Diana terkekeh. Pria yang baik, jika Anda hidup lebih lama dari kami semua milik Anda. Diana kemudian mendentingkan gelasnya dengan milik Harvey sebelum meneguk minumannya. Harvey menyipitkan mata sebelum melakukan hal yang sama. Dia tidak berusaha melakukan banyak hal. Wajahnya sedikit merah sementara tubuhnya sedikit bergoyang. Para wanita kaya itu tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat pemandangan itu sebelum mereka juga berjalan ke arahnya dengan minuman di tangan. Tujuan mereka sederhana. Mereka hanya ingin Harvey mabuk dari pikirannya. Bab 3264. Dragon Set semuanya kosong setelah putaran lain. Ellie Burton dengan dingin tertawa kecil ketika melihat pemandangan itu. Orang ini benar idiot. Dia pasti seorang amatir. Kami jelas berusaha membuatnya lelah. Tidak bisakah dia melihat itu? Semua orang tahu bahwa Harvey York akan jatuh cepat atau lambat ketika mereka melihatnya berjalan sambil bergoyang. Bohdi menunjukkan senyum main ketika dia melihat pemandangan itu juga. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Burton. Dia belajar banyak untuk menang dengan strategi saja. Bohdi bertepuk tangan sebelum pelayan membawakan Dragon Set lainnya. Dia membawa 2 botol Ace of Spades dan menyerahkan 1 ke Harvey. Mari kita minum sebotol masing-masing. Sir York, Anda seorang pria, bukan? Cynthia Zimmer ketakutan setelah melihat pemandangan itu. Kamu tidak bisa minum lagi. Kakak, mertua. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Saya bisa menahan minuman keras saya. Harvey tampak seperti linglung sementara tubuhnya terus bergoyang. Dia meraih botol dengan senyum di wajahnya dan menjawab, "Ayo lakukan." Bohdi balas tersenyum. "Benar, aku duluan." Keduanya mulai menenggak minuman dari botol. Mereka tampak seperti sedang berkompetisi. Tetapi mereka tampak jauh lebih serius dari sebelumnya. Botol itu masing-masing 700 gram. Itu sendiri merupakan angka yang mengkhawatirkan. Tetapi Ellie terkejut bahwa Harvey masih berdiri meskipun dia tampaknya hampir pingsan.
Tubuhnya terus bergoyang. Tapi dia tidak pernah benar-benar jatuh ke tanah. Cynthia terus meyakinkan Harvey untuk berhenti minum. Tapi Harvey tidak pernah goyah. Setelah semua orang minum masing-masing sebotol, bahkan tidak satu pun suara bisa terdengar di dalam kotak. Ellie dan yang lainnya terbaring di tanah, lumpuh. Setiap orang dari mereka meraih kerah mereka saat mereka terengah-engah. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk terus minum dengan Harvey lagi. Harvey tersenyum dan berjalan ke semua orang setelah melihat pemandangan itu. Ayo, kami semua berteman baik di sini. Setidaknya aku harus membalas budi untuk gairah seperti itu. Kan? Apa yang terjadi? Datang sekitar. Pria tidak pernah bisa mengatakan bahwa mereka sudah selesai. Ini untuk meminta maaf kepada kalian semua karena telah pamer. Menyinggung Tuan Muda Burton dan Tuan Muda Bohdi. Saya tidak bertanggung jawab jika saya tidak mengenali siapa mereka sejak awal. Kan? Harvey tidak pernah berhenti menenggak minuman di tangannya sambil menunjukkan senyum hangat. Ellie dan yang lainnya pada awalnya memandang Harvey dengan mengejek. Mengira dia hanya mencari kematiannya karena minum sebanyak ini sementara dia sudah mabuk itu. Tapi segera, ekspresi mereka berubah. Harvey sepertinya akan jatuh. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Ellie dan yang lainnya merasakan kepala mereka berputar setelah minum lagi. Mereka berada di ambang jatuh. Diana Lee dan para wanita lainnya tergeletak di atas meja tanpa kekuatan untuk bangkit kembali. Mata dan mulut Ellie terus-menerus berkedut. Dia sepertinya bisa menahan minuman kerasnya. Tapi siapa yang akan menentang Harvey meminum seluruh botol? Bahkan Ellie, yang telah mengoceh sepanjang waktu, berbicara dengan nada berombak. Siapa yang tahu bahwa Harvey tidak berniat berhenti sama sekali. Dia bahkan terus memesan lebih banyak minuman ketika tidak ada orang. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang itu harus menenggak 3 botol penuh Ace of Spades di bawah paksaan Harvey. Mereka bahkan tidak bisa menjaga diri mereka tetap tegak lebih lama lagi. Bab 3265. Segera setelah itu, Bohdi terguling sebelum semua orang mengikuti Jas. Cynthia Zimmer benar-benar terkejut. Kakak iparnya sangat mengesankan. Harvey York membawa botol tepat di depan Ellie Burton, yang sudah mulai sangat lamban. Untuk negara besar India, mari kita bersulang lagi, kata Harvey sambil tersenyum. Ellie bahkan tidak punya kesempatan untuk menolak alasan yang begitu bagus. Tubuh Ellie terus-menerus gemetar sementara matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Tetapi dia harus mengambil botol yang dibawa Harvey. Ellie menjadi gila begitu dia menenggak botol itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang pandai minum. Semua skemanya, mereka semua berubah menjadi lelucon pada saat ini. Tubuh Ellie lemas sementara perutnya terasa panas. Jika dia terus minum, dia benar-benar akan menjadi gila. Harvey tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Dia meraih botol lain dengan senyum hangat dan berkata, "Ayo, ayo, untuk para Waisya yang perkasa." Benar. Ellie tidak bisa memusatkan perhatiannya lagi. Setelah meminum setengah botol lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Harvey membuang botolnya dan dengan tenang berdiri. Dia telah minum alkohol seperti air selama 3 tahun bertugas di ketentaraan. Dia tidak mungkin mabuk semudah itu. Setelah melihat sekelilingnya, Harvey membuka botol yang tersisa sebelum menuangkan semuanya ke mulut Ellie dan Bohdi. Tuan-tuan muda itu mabuk seperti sigung. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengatur napas. Cynthia benar-benar terkejut. Kakak ipar memang gila. Dia hidup lebih lama. Lebih dari 20 orang. Dia gila. Itu sangat menakutkan. Bagaimana Anda melakukannya? Kakak ipar. Cynthia berjalan dan menyentuh dahi Harvey. Tentu saja. Dia masih sedikit khawatir.
Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu mabuk? Aku baik-baik saja. Cynthia. Pergi ambil taksi. Harvey tertawa kecil. Aku akan segera keluar. Saya perlu muntah. Cynthia tidak khawatir lagi setelah melihat ekspresi sadar di wajah Harvey. Segera. Dia pergi keluar untuk memanggil taksi. Harvey berjalan ke arah Ellie dan menggeledah tubuhnya sebelum dia menemukan botol kecil. Setelah menghirup aroma botol, tatapan Harvey menjadi dingin. Itu halusinogen. Obat yang menyebabkan halusinasi. Itu bukan dosis yang kuat. Tapi itu cukup untuk seorang gadis kecil seperti Cynthia. Ellie jelas memendam niat buruk sejak awal. Harvey dengan dingin tertawa sebelum dia membuka botolnya. Kemudian, dia membuang seluruh isi botol ke mulut Ellie dan Body dan menyeretnya ke kamar kecil. Setelah itu, dia membangunkan mereka dan memulihkan sebagian kesadaran mereka dengan memberi mereka percikan air yang sehat di wajah mereka. Keduanya mulai saling berpelukan segera setelah itu. Harvey dengan tenang mengambil gambar sebelum mengunci pintu kamar kecil. Dia mendapatkan harta yang dia butuhkan. Ketika dia kembali ke pintu masuk klub, Cynthia sudah mendapatkan taksi. Harvey kemudian membawa Cynthia ke warung pinggir jalan untuk camilan tengah malam yang enak sebelum kembali ke base camp Hatchet Gang. Harvey memberitahu Kaiden Balmer untuk mengirim beberapa orang lagi untuk melindungi Cynthia secara diam. Diam selama beberapa hari ke depan. Dia tidak bisa diganggu oleh orang seperti Ellie dan Body. Tapi dia tidak keberatan buang usaha pada mereka jika mereka melawannya lagi. Bab 3266. Pada hari berikutnya, di Hearthstone Corporation, Mandy Zimmer telah bekerja semalaman sebelum dia keluar dari kantornya dengan wajah sedih. Karena Lilian Yates, dia tidak bisa hanya tinggal di base camp geng kapak. Salah satu kamar di gedung itu diubah menjadi ruang darurat untuknya beristirahat untuk sementara waktu. Mandy menyesap sedikit bubur yang dia buat dirinya. Tidak mudah untuk mengelola perusahaan sama sekali. Selain semua akun terperinci yang harus dia selesaikan. Para pemegang saham tersebar ketika mereka memegang otoritasnya sendiri. Bahkan jika Mandy bisa membuat semua tembakan untuk perusahaan karena 70% sahamnya, pemegang saham tidak boleh diremehkan. Seiring dengan perilaku xenofobia dari lingkaran sosial atas Floodwell, Mandy telah menjalani kehidupan yang sulit selama beberapa hari terakhir. Tapi setelah mengigat Harvey lah yang mendapatkan semua saham untuknya, Mandy menarik napas dalam sebelum membuka rekening lagi. Jika dia masih tidak bisa melakukan pekerjaan yang layak setelah Harvey memberikan segalanya padanya tanpa imbalan apapun, tidak akan ada kesempatan baginya untuk bangkit dalam keluarga Jin. Tepat pada saat ini, suara keras sepertinya bergema dari pintu depan gedung. Mandy secara naluriah berdiri setelah mendengar suara itu. Apa yang kamu lakukan? Penjaga keamanan yang mendengar suara itu ditampar ke tanah. Segera setelah itu, sekitar 8 orang dengan ganas masuk ke dalam gedung. Dan di belakang orang-orang itu, ada 2 Demon Monk botak. Mereka mengenakan jubah kuning seperti biksu biasa. Tetapi mereka terlihat seperti gangster. Tatapan celaka mereka kadang mendarat pada wanita berbaju hitam di depan mereka. Wanita itu tak lain adalah Diana Lee dari Barata Business Council. Dia memimpin kelompok itu ke dalam perusahaan dan menamparkan penjaga keamanan itu sendiri. Mandy mengerutkan kening. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Diana hanya bertemu Cynthia Zimmer ketika dia di sini tempo hari. Jelas, Mandy tidak mengenalnya. Diana menyipitkan mata pada Mandy sebentar sebelum dia terkekeh dingin. Cari tempat. Pengawal dan biksu di belakangnya berpisah dan mulai mencari setiap kamar di gedung itu. Para pekerja yang tinggal selama waktu istirahat mereka semua diusir dari kamar. Mereka benar-benar ketakutan.
Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mendapat masalah selama lembur. Para pekerja diseret ke aula segera setelah itu. Mandy menunjukkan ekspresi dingin ketika dia melihat semua yang telah terjadi. Apa artinya ini? Anda menerobos masuk ke perusahaan saya, menendang pintu saya, menghancurkan peralatan saya, dan bahkan memukul pekerja saya. Anda benar-benar melanggar hukum. Kamu pasti Mandy, kan? Seru Diana tanpa menjawabnya dengan benar. Panggil Harvey ke sini sekarang juga. Mandy membeku. Untuk apa? Diana memberi tatapan dingin pada Mandy. Itu bukan urusanmu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memanggilnya dengan benar sekarang. Dia harus mati. Bab 3267. Jika Anda tidak memberi tahu saya apa yang perlu saya ketahui, saya tidak akan meneleponnya. Jawab Mandy Zimmer dengan tatapan serius. Sebaiknya kau pergi sekarang. Atau aku akan memanggil polisi. Mandy tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki wanita sebelumnya di Harvey York. Tapi dia takut Harvey akan menderita setelah melihat dua biksu iblis di sini. Aku sudah mencarinya sepanjang hari. Tapi aku masih tidak bisa menemukan binatang beasteris sialan ini. Kamu mantan istrinya. Tapi kami hanya bisa menahanmu di sini karena kami tidak bisa menemukannya. Diana Lee memelototi Mandy dengan dingin. Lebih baik kau menelepon sekarang juga. Atau aku akan marah. Jelas. Diana tidak tahu bahwa Harvey tinggal di base camp geng kapak. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan menjauh darinya. Dalam benaknya, Harvey pasti akan menunjukkan dirinya jika Mandy dijadikan umpan. Apakah kamu tidak mengerti aku? Wajah Mandy langsung menggelap. Ini adalah perusahaan Hearthstone. Pemegang saham kami semua adalah tokoh terkemuka di kota ini. Perusahaan tidak menyambut Anda. Keluar dari sini sekarang. Atau tampar. Bahkan sebelum Mandy menyelesaikan kalimatnya, Diana melangkah maju dan menamparkan wajahnya. Mandy menggerutu sambil mundur beberapa langkah. Jejak telapak tangan merah cerah muncul ketika Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Diana memegang telapak tangannya dengan ekspresi suka memerintah di wajahnya. Siapa kamu sebenarnya? Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk melawan Dewan Bisnis Barata? Berlutut, dan memberitahu Harvey untuk kembali ke sini. Jika dia tidak datang, jangan pernah berpikir untuk berdiri kembali hidup. Diana menunjukkan tatapan dingin. Ellie Burton dan Bohdie sangat marah tentang apa yang terjadi sehari sebelumnya. Jika Diana tidak bisa segera memperbaiki masalahnya, dia akan berakhir dengan mengerikan. Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi jangan lupa, ini adalah perusahaan saya, seru Mandy sambil menutupi wajahnya. Saya bisa menuntut Anda sampai Anda bangkrut karena menghancurkan properti saya dan melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. Kemudian, Mandy mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Diana dengan dingin mengejek. Sepertinya kamu tidak akan belajar sampai aku memberimu pelajaran lagi. Anda tidak tahu betapa menakutkannya Dewan Bisnis Barata. Teman perempuan di belakang Diana melangkah maju, menyambar telepon Mandy, dan mendorongnya ke tanah. Apa yang kamu coba lakukan? Mandy terus berjuang, tapi dia kalah jumlah. Dia terjepit ke tanah pada saat itu. Setelah itu, dia diseret ke sofa dan langsung diikat. Mandy tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah pelanggaran ilegal dan pemenjaraan. Dia berseru dengan kerutan di wajahnya. Anda melanggar hukum. Tanpa hukum. Diana tertawa kecil sebelum menepuk wajah Mandy. Berlutut. Mandy mencibir. Bermimpilah. Tampar. Diana menamparkan wajah Mandy sekali lagi. Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Bab 3268. Mandy Zimmer menggertakkan giginya sambil menahan rasa sakit yang berdenyut di wajahnya. Aku tidak akan pernah berlutut di depanmu. Tampar. Diana Lee mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Mandy.
Bersamaan dengan itu, Diana dengan marah menjambak segenggam rambut Mandy dan membenturkan kepalanya ke meja. Mandy merasakan sakit yang tajam sebelum kepalanya berputar. Dia hampir pingsan saat ini. Dia adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin. Tapi dia tidak pernah bertarung dengan siapapun sepanjang hidupnya. Dia harus menderita bagi mereka yang melakukan hal seperti ini di Floodwell. Bam-bam. Para wanita di belakang Mandy menendang bagian belakang lututnya, memaksanya untuk berlutut. Wajahnya benar bengkak dan berlumuran darah. Itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Diana menyilangkan lengannya dan menatap Mandy dengan menyeringai. Ya ampun, bukankah kamu seorang yang pemberani? Lagi pula kau berlutut. Bukan. Para wanita menertawakan penderitaan Mandy. Mereka sudah iri dengan kecantikan Mandy. Setelah melihat Mandy dipukuli seperti ini, mereka sangat gembira. Mandy menggertakkan giginya. Anda akan membayar untuk ini. Oh, masih berbicara kembali, kan? Diana menjawab dengan nada yang aneh. Pergi. Tampar dia di wajah. Lihat apakah dia masih berani berbicara setelah ini. Setelah mendengar perintah itu, para sahabat perempuan Diana bergantian menamparkan Mandy satu persatu. Mereka sangat gembira. Lagi pula, sangat memuaskan untuk memukul wanita cantik dan kuat seperti Mandy. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Tapi Mandy tetap berusaha tidak berteriak untuk mempertahankan apa yang tersisa dari harga dirinya. Tak lama, Mandy hanya bisa melihat kegelapan di depannya sebelum dia pingsan. Sudah jam 8 ketika Harvey York menerima berita itu. Lilian Yates dan Cynthia Zimmer panik di aula ketika ruang gawat darurat ditutup rapat. Kakak ipar, Cynthia berlari ke arah Harvey dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Harvey mengangguk ringan. Apakah kamu baik-baik saja, Cynthia? Anda masih bertanya. Anda bajingan. Lilian, yang semuanya tertutup perhiasan, meledak dalam kemarahan sebelum Cynthia bahkan bisa berbicara. Jika bukan karena kamu memprovokasi orang yang seharusnya tidak kamu lakukan, Mandy tidak akan berakhir seperti ini. Lilian sangat ingin menamparkan wajah Harvey. Tapi kemudian, Cynthia masuk dan berdiri di depan Lilian. Ini bukan salahnya. Itu semua karena aku. Anda masih membela binatang babi ini. Para pekerja sudah mengatakannya. Mereka datang untuk Harvey. Mereka menyerang putri saya karena mereka tidak dapat menemukannya. Kamu terus menyebabkan masalah di semua tempat setelah aku mengusirmu dari keluarga sialan itu. Anda hanya ingin anak perempuan saya mati sebelum Anda bisa berhenti. Bukan? Lilian meledak dalam kemarahan. Ingat ini. Kau bajingan. Aku akan membunuhmu sendiri jika terjadi sesuatu pada putriku. Harvey menarik napas dalam. Dia akan baik saja. Aku meminta Deadbuster untuk mengobati lukanya. Dia akan baik saja. Harvey tidak memiliki keahlian medis. Tetapi karena Rudolph masih di Floodwell, dia menyuruh Ansel Torres untuk membawanya ke sini sesegera mungkin. Bab 3269. Harvey York mengalihkan pandangannya ke arah Cynthia Zimmer. Kau tahu siapa yang melakukannya? Harvey bertanya pelan. Apakah itu Ellie Burton? Harvey kurang lebih memahami situasinya. Dia berpikir bahwa Joseph Bauer adalah orang yang melakukannya. Tetapi dia tidak akan melakukan hal bodoh ini setelah mengetahui bahwa Harvey adalah kepala penegakan hukum Longman. Itulah sebabnya Harvey mencurigai orang bodoh yang dia temui sehari sebelumnya. Orang-orang itu melakukan apapun yang mereka suka di negara orang lain. Mereka tidak hanya tahu kapan harus berhenti, tetapi mereka bahkan bertindak sangat tinggi dan kuat tentang hal itu. Mereka benar orang tanpa hukum. Ini Ellie dan yang lainnya. Cynthia merasa bertanggung jawab. Kamera pengintai di gedung perusahaan semuanya dihancurkan oleh mereka. Dan para pekerja juga tidak akan berani memanggil mereka.
Tidak ada yang bisa melakukan apapun pada mereka sekarang. Bahkan jika mereka ditangkap, mereka masih memiliki kekebalan diplomatik karena mereka bukan dari sini. Polisi juga tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Lilian tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata Cynthia. Bukankah kamu mengesankan, Harvey? Apa? Anda tidak bisa melakukan apa? Apa ketika wanita Anda dipukuli seperti ini? Jika kamu benar cakap, maka pergilah dan bunuh orang bodoh itu. Semuanya akan diselesaikan setelah itu. Jangan khawatir, saya akan membiarkan ini. Harvey menarik napas dalam. Saya akan memberikan pernyataan kepada Mandy besok. Rudolph dan yang lainnya berjalan keluar dari ruang gawat darurat pada saat ini. Rudolph tampak sedikit kelelahan. Lilian bergegas ke depan dan dengan tenang bertanya, "Bagaimana kabar putri saya, dokter?" Dia selalu menjadi wanita yang egois. Tetapi dia jelas akan peduli pada putrinya karena dia adalah pohon uangnya. Rudolph melirik Harvey sebelum dia mengangguk. Pasien tidak dalam bahaya sekarang. Jaringan lunaknya terluka. Dan otaknya juga rusak. Dia mungkin mengalami gegar otak jika kita tidak menanganinya dengan benar. Saya akan mencoba untuk meminimalkan lukanya. Dia harus bisa pulih dalam beberapa minggu. Masalahnya aku baru saja diberitahu bahwa rumah sakit ingin kita segera pergi. Mereka mengatakan bahwa itu ilegal. Dan kita harus membayar 1,5 juta dolar untuk menggunakan ruang gawat darurat mereka. Rudolph benar bingung. Dia datang ke sini sesegera mungkin untuk mengobati luka Mandy setelah mendapat telepon. Namun dia tidak menyangka pihak rumah sakit langsung mengeluarkan surat perintah penggusuran setelah mereka menerimanya. Rumah sakit benar memintamu untuk pergi. Tatapan dingin terlihat di mata Harvey. Ini tidak terjadi ketika Rudolph pertama kali diizinkan masuk ke rumah sakit. Mengapa mereka tiba-tiba berubah pikiran? Siapa yang memintamu berhenti? Tanya Harvey dengan dingin. Aku melakukannya. Seorang dokter berjas putih berjalan keluar dari sisi lorong. Seolah-olah dia telah menunggu Harvey. Beberapa pengawal dan perawat mengikuti di belakangnya dengan tatapan yang sangat galak. Ada papan nama di dada dokter dengan nama Reina Lee tertulis di atasnya. Dia juga terlihat sangat mirip dengan Diana Lee. Harvey segera mengerti apa yang terjadi. Betapa kecilnya dunia. Bab 3270. Reina Lee berjalan dengan ekspresi dingin. Ini rumah sakit, bukan supermarket. Kamu pikir kamu bisa menerobos masuk ke rumah sakit kami dan merawat pasien manapun sesukamu. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Apakah kamu tidak tahu bahwa orang ini adalah investor kita juga? Apakah Anda pikir kita bisa mengobati mereka begitu saja tanpa memberi mereka diagnosis menyeluruh untuk mengeluarkan uang mereka terlebih dahulu? Di mana rumah sakit akan mendapatkan uang ketika berita menyebar tentang ini? Kami memberi Anda izin untuk menggunakan ruang gawat darurat demi Anda memberi kami 14.000 dolar bersama dengan fakta bahwa Anda juga seorang dokter. Tapi beraninya kamu mencoba merusak reputasi kami. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang akan hilang karena kamu? Reina mendidih karena marah pada saat ini. Perawat cantik dan pengawal yang kuat menunjukkan ekspresi garang di wajah mereka. Di mata mereka, Rudolph dan yang lainnya telah melanggar aturan mereka untuk merawat pasien. Inilah mengapa mereka diusir pada saat ini. Cynthia menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Kakakku dalam situasi yang buruk. Sudah cukup buruk bahwa Anda tidak segera membantunya. Tetapi Anda juga menyalahkan Tuan Rudolph dan yang lainnya karena tidak mengambil biaya tambahan. Apakah kamu bahkan seorang dokter? Apakah Anda orang memiliki moral? Apa maksudmu dengan itu? Teriak Reina sinis. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Uang adalah segalanya di rumah sakit ini. Jika kamu tidak memberi kami uang,
Jangan coba keluar dari tempat ini hidup. Sekarang, entah Anda memberi kami uang untuk diagnosis, atau Anda keluar dari tempat ini sekarang juga. Anda ingin menggunakan rumah sakit kami tanpa memberi kami uang. Apa yang kamu pikirkan? Cynthia merasa marah. Beraninya kau mengatakan sesuatu seperti itu. Aku menuntut kalian semua. Dia ingin menuntut. Para perawat dan pengawal tertawa. Rupanya, mereka tidak menganggap serius ancaman Cynthia. Seluruh rumah sakit hanya terfokus pada satu hal, uang. Jadi bagaimana jika Cynthia akan menuntut? Jika menggugat berhasil, lalu bagaimana rumah sakit masih menghasilkan uang? Pergi, lakukan kemudian, teriak Reina. Tuntut kami sudah. Kami akan merendahkan diri di depan Anda jika menggugat benar berhasil. Anda pikir ini adalah tempat untuk berbicara alasan? Apa lelucon? Kamu, Cynthia dan Lilian mendidih karena marah. Lilian sangat marah saat itu. Dia telah tidak masuk akal sepanjang hidupnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang jauh lebih buruk darinya. Tamparan. Harvey tidak membuang waktu untuk menamparkan wajah Reina. Reina menjerit ketika dia dikirim terbang. Jas putihnya langsung disulut ketika dia mendarat kembali di tanah. Jejak telapak tangan berwarna merah cerah terlihat di wajahnya yang bengkak saat itu. Reina duduk di tanah, membeku. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia tidak pernah berpikir seseorang berani menyentuhnya di rumah sakit. Dia memukulku, teriak Reina. Ada masalah di sini. Hubungi keamanan. Para perawat dengan cepat memelototi Harvey. Kamu sudah mati. Kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini tanpa cedera. Jelas. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang bertindak arogan ini di rumah sakit. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.